Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berharap channel Arabia TV ini memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, dan juga seluas-luasnya untuk semua kalangan. Namun saya juga paham sebagian dari penyimak channel Arabia TV ini ada yang kemampuan berbahasa Arabnya masih dasar, bahkan sangat dasar, sehingga sebagian video yang ada di channel ini tidak bisa dipahami dengan baik sebagaimana mereka yang sudah punya kemampuan dasar yang cukup bagus. Itulah sebabnya kami sudah membuat program namanya Program Sekolah Arab Digital yang kami singkat SAD. Program Sekolah Arab Digital adalah sebuah program pembelajaran bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan. Belajarnya secara bertahap, secara sistematis, mudah dipahami, mudah dicerna, dan juga mudah dipraktekkan, serta bertarget. Oleh karena itu, jika teman-teman ada yang ingin belajar bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan, secara bertahap, secara sistematis dan bertarget, mencakup mufradat, shorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya, silakan bergabung dalam program Sekolah Arab Digital. Adapun informasinya, saya akan tampilkan tayangan berikut ini. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan, dari dasar hingga pintar, mufradat, shorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Baik, ayyuhal ikhwan wal akhwat, hayya bina nabda'u darsana fi hadhil layla wa fi hadhil munasabah wa fi hadhis sa'a bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala khairil wara fil barri wal bahri ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid, amma ba'du. Ayyuhal ikhwan wal akhawat, qabla dukhulina ila darsina wa istimrarina fi durusina wa ta'allumina fi hadhihi al-munasabah, hayya bina nad'ullaha ta'ala awalan lana wa liwalidayna wa liazwajina wa auladina wa dhurriyyatina wa ikhwanina wa akhwatina wa a'mamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina wa aqribaina wa dhawi arhamina wa asatidina wa ustadatina wa man ahabbana wa man ahsana ilaina wa man rahimana ajma'in. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua, orang tua kita, pasangan kita, anak keturunan kita, saudara-saudara kita semuanya yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu semua. Semuanya sakit Allah berikan kesembuhan, yang sulit Allah berikan kemudahan, yang sempit Allah berikan kelapangan dan keluasan, yang sedang mendapatkan masalah dan musibah Allah berikan jalan keluar yang sebaik-baiknya. Teman kepadanya untuk kita dan mereka semua kebaikan, kebajikan, keberkahan, kemakmuran, kejayaan, kesejahteraan, kesentausaan, perlindungan, penjagaan, keselamatan, dan kebahagiaan. Secara khusus kita juga doakan kemarin ayah dari Ibu Zawiyah, yang mertua dari Bapak Haji Parman, telah meninggal dunia. Kita juga sekaligus berdoa untuk beliau ya dengan kesempatan kali ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bisirri ummil Qur'an wa barakatiha al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lahum ajma'in. Amin ya rabbal alamin wa ya ilahan nasi ajma'in. Baik, ayyuhal ikhwan wal akhwat, alhamdulillah na'udu nata'allamu marratan saniyatan fi hadhil lailah listimrari darsina fit tasrifil arabi. Alhamdulillah pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dalam bahasan tentang tasrif bahasa Arab. Waqad sabaqa lana an ta'allamna fil usbu'il madhi darsana fi tasrifi al-fi'lil madhi ila ismil fa'il wal maf'ul khasatan lil af'al ats-tsulatsiyah minan naw' ats-tsani. Pada minggu yang lalu kita sudah belajar tasrif fil madhi ke isim fa'il dan isim maf'ul, khususnya fil tsulats mujarrad dari rumpun 2. Wal'an fi hadhil lailah nahnu nastamiru ila darsina al-jadid wa huwa tasriful fi'li ila ismil fa'il wasmil maf'ul lin-naw' ats-tsalits. Pada malam hari ini kita akan lanjutkan pelajaran yang baru, yakni mengubah fi'il ke isim fa'il dan isim maf'ul untuk fi'il rumpun 3. Al-af'al ats-tsulatsiyah al-mujarradah minan naw' ats-tsalits. Kita akan mulai membahas tentang perubahan fi'il ke isim fa'il dan isim maf'ul khusus untuk fi'il tsulats mujarrad rumpun 3 yang terdiri dari wazan 6, wazan 7, wazan 8, dan wazan 9. Baik, ana urid an aftaha lakum awalan as-saburah. Baik, ana saktub lakum awalan af'alan minan naw' ats-tsalits. Saya akan tuliskan beberapa fi'il dari rumpun 3. Misalnya kata kola ya, kola yaqulu. Kemudian kata khofa ya khofu. ويخاف Kemudian saro yasiru. يسير. Ini fiil madhi semua. Qala wazan 7, khofa wazan 8, dan saro wazan 9. بلا Nah, bagaimanakah cara membuat bagaimanakah cara membuat isim fa'il dan isim maf'ul dari rumpun 3 ini? Nah, untuk lebih jelasnya silakan Bapak Ibu tengok atau lihat buku Al-Ajib jilid yang ke-4 ini. Silakan buka halaman 150. 150 ya. 150. Nah, saya akan hapus dulu yang ini. Saya akan buka sesuai yang ada pada buku dulu. Sesuai yang ada pada buku. Nanti kita akan kembangkan. Baik, silakan buka buku Al-Ajib jilid 4 halaman 150 atau muka surat 150. Di sini dalam buku tertulis fi'il wazan 7, misalnya kata zaro. Nah, kita tentu saja hafal zaro ini fi'il mudhari'nya adalah yazuru, يزور amarnya zur, nahi la tazur. لا تزور. Nah, bagaimana isim fa'ilnya? Nah, baik. Kabar gembira untuk kita yang belajar tasrif, khusus untuk fi'il rumpun 3, isim fa'ilnya selalunya menggunakan salah satu dari 2 wazan yang populer. Saya akan coba tuliskan ya, saya akan hapus dulu yang ini, saya akan tuliskan di bawah, di sampingnya. Sebentar, zaro, saya tulis di bawah. Zaro. Nah, zaro. Nah, wazan isim fa'ilnya menggunakan wazan fa'ilun atau wazan fa'ilun. Wazan fa'il. Nah, sedangkan wazan isim
Maf'ulnya sebagaimana yang lain, ya ini menggunakan wazan maf'ulun. Tetapi perhatikan bagaimana wazan ini diterapkan pada fi'il rumpun 3. Baik. Contohnya kata zaro. Zaro ini kita sama-sama tahu, zaro semula asalnya dari kata zawaro. Zaro semula dari kata zawaro, ya saya tulis lagi, ini kurang luas ya. Zaro asalnya zawaro. Nah, pada saat diubah menjadi isim fa'il, maka menggunakan wazan fa'ilun menjadi zawirun. Zawirun. Semula begitu. Nah, tetapi untuk fi'il rumpun 3, baik wazan 7, wazan 8 maupun wazan 9, pada saat diubah ke isim fa'il dengan wazan fa'ilun, maka huruf wawu atau huruf ya-nya ditukar menjadi hamzah. Sehingga semula adalah zawirun, maka wawunya, huruf ilat wawu, ain fi'il, ditukar menjadi hamzah. Sehingga menjadi zairun. Zairun, begitu. Zairun. Ini contoh wazan 7. Contoh wazan 8 misalnya khofa. Khofa kita tahu berasal dari kata khowifa. Pada saat diubah menjadi isim fa'il wazan fa'ilun, juga sama khawifun. Khawifun. Tetapi sama dengan zawirun diubah menjadi zairun, maka khawifun juga sama, huruf wawu ini ain fi'ilnya juga diubah menjadi hamzah sehingga menjadi zairun. Tuh, zairun. Begitu. Khaifun Ustaz. Maaf. Maaf, salah. Sehingga menjadi khaifun. Ya. Sehingga menjadi khaifun. Tuh, khaifun. Begitupun fi'il wazan 9, misalnya kata saro. Saro ini kan semula dari sayaro. Nah, alifnya berasal dari ya kan, sayaro. Pada saat diubah menjadi isim fa'il wazan fa'ilun, maka menjadi sayirun. Sayirun. Tetapi sama dengan wazan 7 dan 8, sayirun ini huruf ya-nya, huruf ain fi'ilnya ditukar juga menjadi hamzah sehingga menjadi sairun. Sehingga kesimpulannya semua fi'il rumpun 3 baik yang terbuat dari wazan 7, wazan 8 maupun wazan 9, pada saat diubah menjadi isim fa'il dengan wazan fa'ilun, maka isim fa'ilnya, huruf ilatnya ditukar menjadi hamzah. Baik huruf ilat itu berasal dari wawu maupun berasal dari ya. Contohnya zaro menjadi zairun, khofa menjadi khaifun, dan saro menjadi sairun. Udah, itu. Ini yang paling simpel. Dan inilah yang paling populer. Inilah wazan yang paling populer untuk fi'il rumpun 3. Wazan isim fa'il yang paling populer untuk rumpun 3 adalah wazan fa'ilun. Fa-nya panjang oleh alif. Dan huruf ain fi'il atau huruf ilatnya ditukar menjadi hamzah. Oke, sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya? Nah, Ya, sekarang paham. ya, baik. Sekarang kita explore, kita kembangkan kepada fiil-fiil yang lain. Misalnya di sini ada kata koma. Oke, saya buka halaman berikutnya. Koma. Ini saya ambil dari wazan 7 dulu ya.
koma. Isim fa'ilnya qaimun. Qaimun. Kemudian tolak. Tolak. Toilun. Kemudian lagi apa? Lama. Laimun. Laimun. Dah. Sampai di sini dulu. Nah, Bapak Ibu, tadi di halaman sebelumnya kita juga memunculkan wazan lain yang populer dari rumpun tiga ini adalah wazan fa'ilun. Wazan fa'ilun. Nah, untuk kata koma, tola, dan lama, selain menggunakan wazan fa'ilun, koma juga seringkali, atau bukan seringkali, ada juga isim fa'ilnya menggunakan wazan fa'ilun. Sehingga koma menjadi kowimun. Mungkin kita pernah dengar ada ungkapan ayat atau ungkapan kalimat ya, baik Al-Quran maupun hadis ataupun doa-doa, itu mengucapkan kata qawim, ad-dinul qawim, agama yang lurus, ad-dinul qawim, qawimun. Nah, koma kan semula dari qawama, kemudian pada saat diubah ke isim fa'il wazan fa'ilun, maka huruf wawu dimunculkan. Huruf wawu yang merupakan ain fi'il itu dimunculkan. Kemudian ditambahkan huruf ya yang merupakan wazan fa'ilun, ada huruf ya kan di situ. Maka koma menjadi qawimun. Kata qawimun juga digunakan. Namun terkadang juga kata qawimun ini kita lihat, qawimun ini ada wawu bertemu dengan ya. Dua-duanya huruf ilat. Betul tidak? Dua-duanya huruf ilat. Sedangkan huruf ilat yang pertama ini wawu, harokatnya kasroh. Kasroh bertemu dengan ya, sukun. Maka kemudian huruf wawunya ditukar menjadi ya, sehingga menjadi koyimun. Koyimun. Kenapa huruf wawunya ditukar menjadi huruf ya? Karena wawunya berharokat kasroh menghadapi ya sukun. Sehingga wawunya ditukar menjadi ya. Makanya koyimun. Lalu karena ada huruf ya dua kali, huruf ya ini kembar, berdampingan, berdekatan, maka kemudian disatukan menggunakan syiddah sehingga menjadi qayyimun. Dalam surat Al-Bayyinah misalnya kita membaca ayat lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfaqina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu sufam mutahhara fiha kutubun qayyimah. Qayyimatun asalnya qayyimun karena kutubun muannas mufrad ya. Kullu jamin ghairi akilin muannasun mufradun, maka qayyimun menjadi qayyimatun. Tuh qayyimatun itu sesungguhnya aslinya adalah dari qayyimatun dan qawimatun. Namun baik qawimun maupun qayyimun dua-duanya digunakan. Nah, sehingga untuk kata koma yang menggunakan wazan fa'ilun itu yang digunakan ada dua. Ada kata qawimun, ada juga kata qayyimun. Tuh, qayyimun. Nah, kemudian mungkin Bapak Ibu bertanya, maknanya sama tidak? Qaimun, ko-nya panjang, qaimun dengan qawimun dan qayyimun. Nah, baik. Koma apa artinya? Berdiri. Nah, kalau qaimun artinya apa? Artinya orang yang berdiri. Qaimun, orang yang berdiri. Qaim. Koma telah berdiri, qaimun orang yang berdiri. Lalu apa artinya qawimun dan qayyimun? Nah, ini dia. Meskipun qawimun dan qayyimun sama-sama isim fa'il dari kata qoma,
Tetapi maknanya qawimun dan qayyimun bukan orang yang berdiri. Coba lihat dalam surat Al-Bayyinah. Kutubun qayyimatun. Apa di situ artinya? Kitab-kitab yang lurus. Kitab-kitab yang lurus atau kitab-kitab yang tegak. Di surat Al-Kahfi juga ada qayyiman litundhira dan seterusnya kan? Qayyiman itu juga artinya tegak atau lurus. Jadi bukan orang berdiri. Nah, jadi qaimun dan qawimun qayyimun tiga-tiganya isim fa'il dari koma tapi maknanya berbeda. Itu satu. Kemudian kata tola. Silakan lihat bawahnya. Tola ketika menggunakan wazan fa'ilun maka menjadi to'ilun. Kemudian bisa tidak tola menggunakan wazan fa'ilun? Bisa. Tola alifnya dari wawu kan, maka menjadi towilun. Alifnya ditukar menjadi wawu, menjadi towilun. Tola towilun. Nah, terus apa makna dari keduanya, toilun dan towilun? Apakah sama ataukah berbeda? Nah, lagi-lagi maknanya berbeda. Jadi kalau qaimun orang yang berdiri, qawimun dan qayyimun artinya lurus atau tegak. Kemudian bagaimana dengan toilun dan towilun? Nah, toilun artinya apa ya? Kegunaan. Apa kegunaan? Function ya. Fungsi, function. Min toilun atau manfaatun, manfaat. Toilun itu manfaat. Kegunaan. Sedangkan towilun artinya apa? Tinggi. Panjang. Tinggi ya? Panjang, Tinggi, panjang. panjang. Tawil, Panjang, tawil. panjang, Tola sangat tinggi. panjang, towilun yang panjang. Kata sifatnya, sifat musabbah. Begitu. Oke. Berikutnya lagi. Nah, lama. Lama. Nah, lama ini isim fa'ilnya adalah laimun. Apa artinya lama? Lama artinya mencela. Nah, laimun artinya adalah orang yang mencela, orang yang mencela. Nah, adapun Bapak Ibu lihat dalam kamus, dalam buku Al-Ajib jilid 4 itu saya tuliskan lama yalumu adalah imun adalah imun. Iya tidak? Ya, betul. Jadi tolong laimun dicoret saja sebab ini salah tempat. Laimun bukan dari lama. Kalau lama nanti harusnya lawimun atau layyimun. Wazan fa'ilun dari lama adalah lawimun atau layyimun. Sedangkan laimun ini bukan dari lama, tapi laimun ini dari kata lauma. Lauma. Ma makna lauma? Lauma artinya hina. Laim. Hina. Hina, rendah. Nah, ini tolong dicoret saja ya, atau diberi tanda. Ini fi'il madinya adalah lauma. Tulisnya begini, lauma. Saya tuliskan dulu ya, lauma. Oke. Ini tolong diperbaiki. Oke, sudah cukup. Nah, sekarang kembali ke muka surat sebelumnya. Ya, ini halaman 1 ya dalam Zoom ini. Bagaimana dengan kata zaro? Zaro isim fa'ilnya ada tidak menggunakan wazan fa'ilun? Kalau diubah ke pola sebetulnya bisa zawirun. Zawirun. Tetapi sejauh yang saya tahu sampai saat ini kata zawirun tidak digunakan. Begitupun khofa, bisa tidak menggunakan wazan fa'ilun menjadi khawifun? Secara pola bisa, tetapi dalam penggunaannya sampai saat ini saya belum menemukan juga. Makanya tidak saya munculkan. Begitupun saro, sebetulnya bisa secara pola menjadi sayirun atau sayirun. Tetapi sejauh yang saya tahu tidak digunakan juga. Oke, begitu ya. Nah, ini untuk fi'il zaro, khofa, dan saro. Nah, terus bagaimana dengan isim maf'ul? Dari fi'il rumpun 3 ini. Sekarang kita bergeser ke sebelah kiri. Oke, ke arah kiri silakan Bapak Ibu lihat.
Zaro, zawar asalnya. Isim maf'ulnya bagaimana? Wazannya sama maf'ulun. Maz, Nah, mazrur. tetapi perhatikan, asalnya adalah mazburun. Tuh. Kan zaro asalnya zawaro. Zawaro. Nah, kemudian huruf wawunya itu kan ain fiil ya, huruf ilat. Nah, kemudian sebelum huruf terakhir ada wawu sukun yang merupakan ciri isim maf'ul. Tuh, mazburun. Yang saya beri tanda garis bawah ya dua. Asalnya mazburun. Nah, ada wawu dua kali dan sebelumnya huruf wawunya berharokat doma. Nah, karena ada huruf wawu dua, maka dibuang satu sehingga menjadi maz. Wawunya buang satu, harokat doma pada wawu yang dibuang itu pindah ke huruf fafiil sehingga menjadi mazurun. Semula adalah mazburun, kemudian huruf wawu yang pertama dibuang, sedangkan harokat domah pada wawu yang dibuang itu pindah ke huruf fafiil, dalam hal ini huruf zai, maka menjadi mazurun. Isim fa'il menjadi mazurun. Tuh, hapus, ditukar dengan yang benar menjadi mazurun. Mazurun. Bagaimana khofa? Nah, khofa juga sama, khowifa ada wawu sehingga menjadi makhwufun. Makhwufun, wazan maf'ulun menjadi makhwufun. Nah, karena ada dua huruf wawu juga sama dengan mazburun, maka huruf wawu yang pertama dibuang dan domanya pindah ke huruf yang pertama, huruf fafiil yang huruf kha, sehingga menjadi makhufun begitu. Kenapa? Karena khawifa dan zawaro alifnya berasal dari wawu begitu, maka menjadi makhufun. Makhufun itu. Lalu bagaimana dengan saro? Saro artinya berjalan. Nah, isim maf'ulnya bagaimana? Nah, ini untuk rumpun 3 wazan 9. Saya ulangi, untuk filsulasi mujarrad rumpun 3 wazan 9, saro alifnya berasal dari ya. Pada saat menjadi isim maf'ul menggunakan wazan maf'ulun adalah masyurun. Masyurun. Nah, tetapi ini masih ada proses tambahan. Semula masyurun, kemudian karena alifnya berasal dari ya, maka semula masyurun kemudian disederhanakan menjadi masirun. Begitu. Sehingga isim maf'ul dari wazan 9 adalah masirun. Masirun begitu ya. Masirun. Begitu. Nah, sekarang kita lihat artinya. Zaro artinya berkunjung. Zairun artinya orang yang berkunjung. Mazurun artinya orang atau sesuatu atau tempat yang dikunjungi. Khofa takut atau menakuti. Khaifun orang yang takut atau orang yang menakuti. Makhufun orang atau sesuatu yang ditakuti. Makhuf. Sedangkan saro artinya berjalan. Nah, berjalan itu lazim. Sehingga sebenarnya kata saro tidak ada isim maf'ulnya. Isim fa'ilnya ada, sairun orang yang berjalan. Tetapi masirun tidak ada, orang yang di jalan tidak ada. Yang di jalan atau sesuatu yang di jalan itu tidak ada. Kalau diperjalankan ada. Makanya dari segi pola isim maf'ul dari saro memang bisa menjadi masirun, tetapi tidak digunakan dalam kalimat masirun. Lalu kenapa ini saya tuliskan? Sebab nanti pada wazan 9 nanti ada beberapa fi'il yang lain yang memiliki isim maf'ul karena fi'il itu muta'addi. Apa contohnya? Nanti kita akan tuliskan pada halaman berikutnya. Nah, ini sebagai gambaran awal dulu bahwa isim fa'il dari
wazan 7, wazan 8, wazan 9 sama, yakni huruf ain fiilnya ditukar menjadi hamzah dengan wazan fa'ilun. Dan ada sebagian yang menggunakan wazan fa'ilun dengan contoh yang tadi sudah kita perlihatkan. Adapun isim maf'ulnya untuk wazan 7 dan wazan 8 sama. Apa sebabnya? Sebab alifnya berasal dari wawu. Sedangkan wazan 9 kan alifnya berasal dari ya, maka isim maf'ulnya di situ huruf wawunya ditukar menjadi ya sehingga menjadi masirun. Begitu. Nah, baik, saya akan masuk ke halaman berikutnya. Halaman 2, lihat. Koma berdiri. Qaimun orang yang berdiri. Nah, ada tidak orang yang didiri? Tidak ada kan? Tidak ada. Tidak Karena ada. lazim, tetapi bisa tidak secara pola menggunakan isim maf'ul? Bisa. Apa? Makumun. Hmm. Makumun, tetapi tidak digunakan sebab ini fiilnya fiil lazim. Begitupun tola kan panjang sehingga tidak ada matulun. Matulun tidak ada, makumun tidak digunakan, matulun tidak digunakan meskipun secara pola bisa. Nah, sedangkan lama, nah kalau lama artinya apa? Mencela muta'addi atau lazim? Tadi. Muta'addi, maka Tadi. bisa tidak isim maf'ulnya diubah ke kata lama diubah menjadi isim maf'ul. Bisa. Bagaimana lama isim maf'ulnya? Malum. Di surat Al-Mu'minun ya. Eh, Malumin itu kan. Final apa? Ghairu malumin, ada kan? Malumin. Iya, iya. Faman ibtagha wara'a dzalika faulaika apa ya? Pokoknya ada berikutnya tuh sebelumnya atau sesudah itu ada kalimat fa innahum ghairu malumin. Hmm. Ada ya? Surat Al-Mu'minun ya, malumin. Ini si maf'ul malumina, saya malumun, jamaknya malumuna, jamu dzakar salim. Ada ghairu maka menjadi mudhof ilaih, ghairu mudhof, malumina mudhof ilaih. Sehingga malumuna menjadi malumina. Begitu. Itu untuk kata lama. Baik. Sampai sini dulu barangkali ada soalan, boleh silakan. Ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya lanjutkan dengan pola-pola yang lain, contoh-contoh yang lain. Hmm. Masih wajan 7 dulu ya. Sekarang kita ambil contoh kata kola. Kola. Coba kita berlatih ya. Kola isim fa'ilnya bagaimana? Qailun. 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 Orang yang berkata. Ini wazan fa'ilun. Ada tidak menggunakan wazan fa'ilun? Qawilun. Tidak ditemukan ya, tidak digunakan. Hmm. Isim maf'ulnya ada tidak? Ada. Maqulun. Ada. Maqulun. Kola kan berkata Maqul. atau mengatakan. Ya, Berarti Maqulul qaul. maqulun. Ya. Makul artinya sesuatu yang dikatakan atau pembicaraan yang diucapkan atau yang dikatakan. Sudah. Apalagi misalnya yang lainnya. Soma, Ustaz. Soma sudah Ibu. Soma. Oh, soma. Baik. Soma. Soma. Oke, soma artinya apa? Berpuasa. Soma Setelah berpuasa. berpuasa. Setelah berpuasa. Setelah berpuasa. Orang yang berpuasa soim. Imun. Nah, soimun, soma ini lazim atau mutadi? Lazim. 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 Ada tidak isim maf'ulnya? Tak ada. Secara pola bisa, tetapi tidak digunakan. Hmm. Masumun ya, kalau polanya kan kalau ngikutin pola berarti masumun ya kan? Iya. Tidak digunakan. Oke ya. Iya, Pak. Apalagi coba kita cek aja bersama-sama. Saqa, Ustaz. Fako, Saqa memandu. fako. Saqa. Oh, sako, maaf. Oke. Sako memandu ya. Oke, drive. Sako. Isim fa'ilnya Saikun. saikun. Nah, sako artinya memandu. Ini lazim atau muta'addi? Lazim juga. Lazim. Lazim. Memandu.
Memandu selama Tadi. tadi. Berarti Tadi ada betul. isim maf'ulnya. Apa isim Tadi. maf'ulnya? Masukun. Masuk. Sukun. Masuk kemana? Masuk ke rumah? Masuk. Masuk. Ya. Masukun. Masuk. Masukun. Sesuatu atau orang yang dipandu, yang dikemudikan atau yang dituntun ya. Yang dituntun. Ada lagi taba. Taba artinya kembali. Orang yang bertobat itu kan taibun. Ibun. Ya. Ah, ibu. Taibun. Ada isim maf'ulnya? Tidak ada. Tidak ada. Oke. Jaba. Jaba ini artinya apa? Berkeliling. Apa dah? Berwisata ya. Apa? Melancong. Melancong. Apa melancong? Bapak Ibu tahu melancong ya? Tahu. Ya, Pak. Simpelnya apa? Jaibun. Tuh. Ibun. Jaibun. Nah, melancong ada isim maf'ulnya tidak dilancongi. Tidak ada ya? Ada. Ada. Jada. Jada jaidun. Jaidun. Nah, tetapi untuk jada yang digunakan adalah jayidun. Nah, ini Jaid. sama dengan qayimun. Jayidun justru tidak digunakan. Yang digunakan adalah jayidun. Artinya baik. Jayid, jayid. Asalnya jawidun. Sama dengan koma, qawimun menjadi qayimun. Jada, jawidun menjadi jayidun. Jada asalnya jawidun. Wazan fa'ilun. Kemudian wawunya ditukar menjadi ya, maka menjadi jayidun. Kemudian ya-nya disatukan menggunakan sabdu, menggunakan syiddah sehingga menjadi jayidun. Begitu. Baik artinya bagus, baik. Bagus lazim atau mutadi? Lazim. Azib. Maka tidak ada majud ya. Tidak ada majud. Terus apa lagi? Dama, Ustaz. Dama. Dama apa artinya dama? Daimun. Dama kekal kan? Daimun. Daimun yang digunakan daimun. Kekal. Ada isim maf'ulnya? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada madum, tidak ada. Meskipun polanya kita bisa. Lalu daro, daro itu mengelilingi. Nah, ini bisa daro, dairun. Isim maf'ulnya madur. Madurun yang dikelilingi, yang diputari. Ada lagi Tofa. tofa ya, tofa, tofa. Artinya mengelilingi juga ya, toaf kan? Ya. Orang yang bertoaf, toifun. Sesuatu yang dikelilingi, matufun. Tuf. Matufun. Terus sona. Sona itu apa? Menjaga, memelihara. Isim fa'ilnya so'in. Oh, inun. So'inun. Sesuatu atau orang yang dijaga, masun. Masun. Masunun. Masunun. Kemudian lagi ana menolong. Orang yang menolong ainun. Inun. Yang ditolong maun. Maunun. Oke, dua lagi ya kita beri contoh. Kemudian misalnya Ada, Ustaz. ada artinya kembali. Ada aidun, kembali. Aidun, minal aidin wal faizin. Nah, kembali tidak ada maf'ulnya, tidak ada si maf'ulnya karena lazim kan. Tidak ada aidun saja. Wa ja'alallahu minal aidin wal faizin. Satu lagi mata. Nah, apa artinya mata? Mati. Mati. Mati, telah mati. Isim fa'ilnya apa? Maitun. Aitun. Nah, ini tidak menggunakan pola ma'itun ya. Ya. Tidak menggunakan pola ma'itun. Tidak, tapi menggunakan wazan fa'ilun. Sehingga menjadi mawitun.
Mawitun ya mawitun. Nah, tapi kan ini ada wawu dan ya kan? Maka sama Naam. dengan qawimun menjadi qayyimun, maka mawitun juga berubah. Wawunya ditukar menjadi ya. Sehingga menjadi mayitun. Tuh mayitun tuh isim fa'il, wazannya wazan fa'ilun. Mayitun apa artinya? Orang Orang yang Mayat. mati. Orang yang mati atau orang yang hidup? Mati lah Ustaz. Orang yang mati. Kan mata artinya orang yang artinya telah mati. Hmm. Itu. Dan lain sebagainya. Ini contoh fiil-fiil dari wazan 7. Tuh. Baik, sampai di sini dulu ya Bapak Ibu paham? Paham. Nah, Insyaallah. Nak ingat susah Ustaz. boleh kalau ada soalan, ada pertanyaan boleh kita beri waktu. Ustaz, Ya, Pak Haji, bagaimana Pak Haji Tahir? tentang apa yang jada tu, itu dia punya apa fiilnya ya atau hamzah? Fiilnya apa? Wawu jawada. Oh, jawada. Jada yajudu jud. La tajud. Jadi jaidun atau jayidun. Kalau maknanya bagus, jada itu isim fa'il yang digunakan adalah jayyidun. Jayidun. Jayyidun, bukan jaidun. Jadi ada dua, satu fa'ilun, satu fa'ilun. Yang wazan fa'ilun tak digunakan. Tak digunakan. Okey. Wazan fa'ilun jaidun tak digunakan. Yang digunakan adalah jaidun. Dan ini artinya bagus. Jadi macam wazan 9 lah Ustaz. Ya, Digunakan ya. wazan 9 jaidun seperti nanti toba toibun. Digunakan ya. Ya, gunakan ya. Sama dengan koma kan koyimun. Kowimun menjadi koyimun. Oh iya iya iya. Koma selain koimun kan ada koyimun kan? Iya iya. Koimun juga koyimun. Ini digunakan koyiman. Koyimun. Oke, tapi maknanya berbeda kan? Kalau koimun orang yang berdiri, kalau koyimun terus. Oke. Tetapi Bapak Ibu, saya ingin sampaikan kata jada ini maknanya tidak hanya bagus, tidak hanya baik, tapi juga ada makna yang lain. Jada ini artinya berbaik hati, berderma ya. Berbaik hati atau berderma. Apa berderma ya? Berderma. Dermawan, Pak. Bukan Dermawan. dermawan. Ya, dari kata dermawan kan? Nah, Hmm. dermawan itu sifatnya, aktivitasnya adalah oke, berderma, oke. memberi, aktivitas memberi. Oke, oke. Paham, Pak. Orang yang suka memberi bahasa Arabnya apa? Itu menggunakan isim fa'il. Hmm. Nah, kalau menggunakan pola fa'ilun sesungguhnya adalah jaidun. Jaidun. Orang yang berderma. Tetapi untuk kata jada yang maknanya berbaik hati atau berderma, suka berderma ya, suka berderma, jangan digunakan bukan jaidun dan juga bukan jaidun, tapi jawadun. Hmm. Jawadun. Allah itu zat yang maha jawad. Antal jawadul a'zam. Ada dalam ungkapan doa kita berdoa pada Allah, antal jawadul a'zam. Fa innaka antal jawadul a'zam. Allahumma a'tina kita sebutkan hajat-hajat kita. Kemudian kita mengatakan fa innaka antal jawadul a'zam. Fa innaka ya Allah, fa innaka anta al jawadul a'zam. Ustaz, Apa itu? Jawadun ini adakah dia sirah mubalaghah? Bukan. Kan? Oh. Ini isim fa'il sama dengan misalnya kata dalam rumpun satu kan, ada suja'un, ada hasanun, ada jabanun, macam-macam. Oh. Nah, jawadun seperti jabanun, wazannya wazan fa'alun, Fa'alu. fa'alun, jawadun.
Jabanun. Tetapi jarang-jarang wazan ini digunakan untuk rumpun 3. Yang paling populer, yang paling mudah untuk rumpun 3, isim fa'ilnya menggunakan wazan fa'ilun, huruf ilatnya, huruf ain fiilnya ditukar menjadi hamzah. Fa'innaka antal jawadul azam, karena sesungguhnya engkau al-jawadu, zat yang maha dermawan, al-azam yang paling agung. Begitu. Nah, seperti ini memang kita perlu tahu banyak dari buku-buku ya. Kalau hanya mengandalkan teori tasrif, teori sorof, kita hanya belajar menerapkan kata pada pola-pola. Tapi untuk mengetahui apakah pola itu digunakan atau tidak, kita harus sering berinteraksi membaca teks-teks bahasa Arab. Maka itu akan kita temukan variasinya. Begitu, Pak. Ya. Masih Pak, ada lagi mau yang tanya? tanya? Ya, mau tanya, Pak. Ya, gimana, Pak? Begitu. Tadi Bapak yang cakap pasal surah Al-Mu'minun itu tadi yang malumin, Ya. asalnya daripada perkataan lama, betul? Lama, betul. Oh, daripada lama, jadi Ya lumu, lum la talum. Isim Oke. fa'ilnya laimun, orang yang mencela. Malumun, orang yang oke. dicela. Ayat ke-6 Laimun tadi itu. mufrad. Kenapa, Ibu? Ayat ke-6 Ya, ayat ke-6 bagaimana tuh? yang malumin itu. Ya, fa'innahum ghairu Ghairu malumin. malumin. Laimun mufrad, jamannya laimuna. Oke, Hmm. laimuna. Malumun mufrad, jamannya malumuna. Menggunakan menggunakan salim. Oke. Kemudian malumuna diawali oleh ghairu. Ghairu mudhof, malumina mudhof ilaih. Saya menjadi ghairu malumina karena mudhof ilaih. Gitu. Paham ya? Ya, Pak. Oke, baik. Cukup? Cukup. Baik, kita lanjutkan ke maaf. Baik, kita lanjutkan ke fi'il rumpun 3 wazan 8. Silakan Bapak Ibu lihat dalam buku Al-Ajib jilid 4 halaman 33. Wazan 8 ada kata khofa. Nah, khofa fi'il madinya. Mudhari'nya yang khofu, amarnai khoflata. Khof isim fa'ilnya khaifun. Orang yang takut. Nah, kalau isim maf'ulnya makhufun. Orang yang ditakuti atau orang yang ditakuti ya. Oke. Ini wazan 8 ya. Oke, kemudian ada lagi kata yang lain. Haba. Haba itu apa ya? Menyegani, segan itu apa ya? Orang yang bahasa Indonesia itu segan. Segan itu apa bahasa Melayu ya? Malu, Ustaz. Ada malu, ada takut karena wibawa begitu. Wibawa orang yang kita hadapi. Nah, kita tidak bisa leluasa berbicara sembarangan. Tetapi kita harus mengatur pembicaraan kita. Kita tidak banyak cakap, tidak banyak bicara. Sebab apa? Sebab orang yang kita ajak bicara ini orang yang memiliki haba. Orang yang memiliki haibah, kewibawaan. Disegani. Segani ya, disegani. Berarti haba itu Ya. menyegani. Menyegani. Hmm. Nah, orang yang menyegani itu haibun. Oke. Orang yang disegani mahub. Oke. Mahubun. Ini haba termasuk muta'addi. Kemudian zala. Zala itu hilang. Sesuatu yang hilang atau orang yang hilang itu zailun. Zailun. Ada tidak sesuatu yang dihilang? Tidak ada. Kada itu hampir. Kada yakadu kadla takad. Orang yang hampir ada tidak? Ya, kaidun ya. Nah, tidak ada isim maf'ulnya. Nama tidur. Orang yang tidur? Naimun.
Naimun. Ada tidak orang yang ditidur? Tak ada. Tak ada. Roha. Roha itu apa? Rehat ya. Dia rehat. Roihun. Raihun. Tidak ada. Maruh. Tidak ada. Nala. Nah, nala menerima. Nih ada nala. Nala orang yang menerima. Nailun. Hmm. Orang yang diterima. Manul. Hmm. Manulun. Manul. Oh, manulun. Okey. Manulu. Manulun, diterima, orang yang diterima. Ya, sesuatu atau orang yang diterima. Bisa orang, bisa benda ya. Manul. Nala Muhammadun al-kitaba. Misalnya ungkapan begitu ya. Misalnya nih. Nala, sebuah kalimat di halaman berikutnya. Nala Muhammadun al-kitaba. Apa artinya nih? Muhammad menerima kitab. Kitab. Muhammad menerima kitab. Nah, siapa yang menerima? Muhammad. Apa berarti Muhammadun adalah orang yang menerima. Berarti Muhammadun belakangnya simpel. Muhammadun nailun. Muhammad adalah orang atau pihak yang menerima. Terus siapa yang diterima? Kitab. Alkitabu, maka alkitabu Manulun. manulun. Tuh begitu. Alkitabu manulun. Ini contoh-contoh dalam ungkapannya. Contoh yang lain, misalnya kata yang lain. Misalnya sona. Sona itu menjaga. Sona. Sona arrojulu al-baita. Arrojulu apa berarti? Ar-rajulu. Lelaki. Lelaki. Ya, lelaki. Lelaki menjaga rumah. Berarti arrojulu adalah orang yang menjaga. Maka bahasa Arabnya arrojulu Fa'il. so'inun. Fa'inun. So'inun. Al-baitu Raihun. Maftunun. masulun. Rumah adalah sesuatu yang dijaga. Masunun. Masunun. Gitu. Oke, sampai sini paham Bapak Ibu ya? Paham. InsyaAllah, Pak. InsyaAllah. Baik. Sudah cukup wazan 8. Sekarang terakhir wazan 9. Terakhir wazan 9, saro di situ ya. Saro saya tuliskan saro, isim fa'ilnya sairun. Isim maf'ulnya polanya masirun tetapi tidak digunakan karena saro itu lazim. Lalu bado itu bertelur. 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 Orang yang bertelur Fa'idun. bukan orang ya, Pak. Pihak yang bertelur. Penyu lah, penyu. Apa yang bertelur? Ayam. Ayam, Itik. burung, Penyu. itik, entok, beri, dan sebagainya. Angsa, swan ya. Oke. Orang yang ditelur atau pihak yang ditelur tak ada, berarti tidak ada isim maf'ulnya. Terus apa lagi? Taha. Taha. Taha itu apa artinya? Bingung. Bingung. Menyombongkan diri ya, sombong. Oh. Taihun. Yatihuna fil ardi. Mereka menyombongkan diri di muka Di bumi. bumi. Nah, orang yang sombong. Sombong itu juga tidak ada isim maf'ulnya. Jadi tidak ada matihun. Soda. Sorobun. Soda. Bagaimana itu? Soda. Soda. Soda apa artinya? Soda maknanya memburu. Memburu. Berarti ada kan orang Ada. yang diburu atau binatang yang diburu. Soidun. Isim maf'ulnya? Masidun. Masidun. Tuh, ini betul masidun. Contoh saya buat dalam kalimat. Misalnya begini ya. Misalnya soda Zaidun. Soda Zaidun atau iro.
Zaid memburu burung. Nah, berarti Zaidun adalah orang yang berburu. Berarti Zaidun Qaidun. soidun. Zaidun soidun. Terus at-tairu Qasidun. masidun. Tuh. Zaid adalah pihak yang memburu, atau iru masidun, burung adalah pihak atau sesuatu yang diburu. Antitnya gitu. Sudah. Pindah ke halaman berikutnya. Buka surat 10. Soro. Soro itu menjadi. Jadi. Soirun. Oh, iru. Isim fa'ilnya soirun. Meskipun saya belum temukan kata soirun digunakan dalam kalimat ya, tetapi polanya soirun. Nah, isim maf'ulnya tidak ada masir yang dijadi, tidak ada. Tetapi mungkin Bapak Ibu pernah dengar kata masir ya. 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 Allahumma Walaikal masir. bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Walaikal masir. Nah, masir di sini bukan isim maf'ul tapi isim makan. Makan. Nah. Artinya tempat kembali. Ustaz, Ya, itu. orang menjadi dia bukan muta'addi, Ustaz. Kalau menjadikan muta'addi, kalau menjadi lazim. Oh, oke. Oke. Berikutnya lagi toro. Apa toro? Terbang. Bang. Terbang. Orang yang terbang toirun. Oh, irun. Toirun. Ada tidak orang yang diterbang? Tak ada, maka tidak ada matir. Toirun apa artinya? Apa terbang? Orang yang terbang. Tetapi kan orang tidak ada yang terbang. Makanya toirun digunakan untuk burung. Oh, burung. Ya. Toir kan dari kata toro. Dapat terbang iratun ya, Ustaz. Kapal terbang toirotun. Baik. Berikutnya lagi salah. Salah artinya mengalir. Yang mengalir namanya sailun. Yang dialir ada tidak? Tidak ada. Misalnya al-ma'u sailun. Air mengalir. Fado banjir. Apa banjir? Banjir. Fado. Faidun. Yang Fado banjir. telah banjir. Faidun Yang banjir. yang banjir. Faidun. Banjir apa bahasa Melayu? Sama banjir Sama kan? banjir ya, sama. Banjir. Isim maf'ulnya tak ada. Kemudian lagi lana. Apa artinya lana? Lana Lain. artinya lembut, lain. Nah, ini bisa gunakan lainun, tetapi tidak digunakan ini. Yang digunakan adalah layinun. Lain. Layinun dari kata apa? Mat layin. Ya, itu dari kata layinun, wazan fa'ilun ini. Layinun, kemudian disatukan maka jadi layinun. Qaulan layinan. Perkataan yang lembut. Nah, layin ini isim apa? Sifat musyabah. Maka tidak ada isim maf'ulnya. Oke. Lagi. Kemudian bata. Bata apa artinya? Bermalam. 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 Berarti baitun. Baik. Orang yang bermalam. Nah, bermalam itu lazim atau muta'addi? Lazim. Lazim. Berarti tidak ada isim maf'ulnya. Tapi polanya ada mabitun. Tetapi kalau kita menyebut kata mabitun ini bukan isim maf'ul, sebab isim maf'ulnya tidak ada, tidak digunakan. Makan saya. Mabitun itu ada isim zaman atau isim makan, tempat bermalam atau waktu bermalam. Bermalam. Mabit. Mabit artinya waktu bermalam atau waktu bermalam atau tempat bermalam. Mabit di Muzdalifah. Mabit di Muzdalifah berarti bermalam, Di Muzdalifah. tempatnya di Muzdalifah. Muzdalifah itu adalah mabit, tempat bermalam. Muzdalifah adalah mabit. Mina adalah mabit, tempat bermalam. Oke.
Berikutnya lagi ja'a. Apa artinya ja'a? Datang. Telah Telah datang. tiba, Orang yang telah datang datang. apa? Jai. Jai'un. Ja'iun. Ja'iun. Ini polanya begini, ja'iun. Tetapi seingat saya, kalau orang yang datang itu tidak menggunakan kata ja'iun, tetapi menggunakan kata yang lain, yakni ata. Atin. Hmm. Atin. Ana atika. Saya datang kepadamu. Atin. Tidak gunakan ja'iun. Tetapi dari segi pola, ja'a itu isim fa'ilnya adalah ja'iun. Hanya saja perlu saya sampaikan, setahu saya ja'iun tidak digunakan dalam percakapan ataupun tulisan. Tetapi isim fa'ilnya seperti ini, ja'iun. Isim maf'ulnya tak ada. Maaf, bisa ya. Ja kan mendatangi. Berarti bisa lazim, bisa muta'addi. Maka ada isim maf'ulnya. Isim maf'ulnya apa? Maji'un. Seperti mabitun begitu. Masidun. Maji'un. Lagi safa. Safa saifun. Saifun. Masfu. Masif. Masifun. Okay. Masifun. Masifun. Doko. Apa nih doko? Sempit. Safa tadi maknanya Safa itu ingat ibu kata saifun. Pedang. Bukan, itu Safa menghunus ya, menghunus. menghunus. Ya. Apa menghunus itu? Menghunuslah Ini sama. pedang. Misalnya ini pedang ya, ini pulpen saya, pen saya ini misalnya pedang. Terus saya menghunus pedang. Apa menghunus? Memasang pedang. Menyiapkan pedang untuk digunakan itu menghunus. Saya pun orang yang menghunus, masih pun sesuatu yang dihunus, jadi pedang. Lalu doko itu sempit. Nah, ini doko ini dua-duanya digunakan. Do ikun, di Al-Quran kita temukan juga do ikun atau do yikun. dalam Quran guna dhaikun Ustaz. Ada do ikun, ada do ikun. Do ikun sodruka. Do ikun wazan fa'ilun. Do yikun wazan fa'ilun. Isim maf'ulnya tidak ada ya, maldikun tidak digunakan. Meskipun kita bisa buat maldikun tetapi tidak digunakan. Sebab doikun kan sifat musyabahah, sempit. Doikun digunakan. Doikun digunakan. Ustaz, maaf, Afwan Ustaz. Dhaikun dengan dhaikun dua-dua digunakan. Adakah dia boleh digunakan salah satu ataupun dari segi makna dia penggunaannya berbeza? Seingat saya kata doikun di Al-Quran itu ada. Maknanya itu sempit. Doikun sodruka. Doikun juga ada di Al-Quran. Doikun harojan. Artinya sempit juga. Coba Bapak Ibu silakan cek dalam Al-Quran. Doikun ada tidak disebutkan di Al-Quran? Doikun. Ada Pak Haji ya? Saya coba cek ya. Saya lupa ayat apa, ayat surat berapa. Doikun. Ada Ustaz. Surat apa ini? Surah Hud Surat Hud, ayat ayat 12. bagaimana kalimat La'allaka ayat? tarikun ba'da ma yuha ilaika wa dha'iqun bihi sadra. Doikun bi sod apa? Doikun bihi Sadra, dada. sodro. Tuh, doikun sempit. Sodro, apa yang sempit? Dadanya. Doikun ada tidak? Ada. Doikun harujan kan ada ya? Coba Bapak Ibu tengok. Doikun. Dhaikun juga ada surah Al-Hajar. Walaqad na'lamu annaka. Oh itu ya tak ada, bukan. Yadiku fil mudhari'nya. Ya itu dia yang ada surah An-Nahl pun ada. Wala tahzan alaihim wala taku fi dhaiqin. Ya, fi doik itu isi masdar, doikin. Oh itu si masdar. Oh lagi satu wa idza ulqu minha makanan dhaiqan. Tuh, makanan doikon. Ada kan? Ada Al-Furqan. Al-Furqan. Nah, berarti doikun digunakan, maknanya sama. Jadi Ustaz, dhaiqun dia isim fa'il bersabdu.
Yang tadi Iya, tu yang masdar dia daiqin, tak ada iya, subjek. ianya sukun, doikun. Oh, okey. Jadi Sebagaimana yang goibun. sukun itu masdar Hmm. Doikun masdar. Sebagaimana goibun, aibun. Oh, I see. Okey. Ya. Kita temukan ya banyak kata yang sudah kita pernah dengar, kita baca. Sekarang kita analisis ada di sigot mana, isim fa'il atau isim masdar. Baik, kita lanjutkan. Lako. Lako itu layak. Isim fa'ilnya laikun. Laik, layak, laikun. Nah, ini layak ini lazim, maka tidak ada isim maf'ulnya, tidak ada maliqun, tidak ada ya. Berikutnya lagi bana, bana. Bana itu jelas. Bainun atau bayinun. Bayinun. Al halalu bayinun wal haramu bayinun. Bayinun Nah, jelas. jelas. Ada lagi kata bainun juga ada kan bain. Ada tolak bain kan? Ya. Ya, No, talak bain. bainun dia kata bana. Bana jelas. Bain sesuatu yang jelas. Bayinun juga jelas. Nah, cuma dalam Oke. ilmu fikih dibedakan ya. Kalau bain ini digunakan untuk talak. Talak yang jelas, Ya, jelas tidak mungkin merujuk. Baik. talak Bain. bain. Ada talak bain, ada talak raj'i kan? Nah, Bayinun. Nah, bana jelas ini lazim, berarti tidak ada isim maf'ulnya. Oke. Ba'a Ustaz. Bagaimana? Ba'a. Oke, ba'a. Ba'a itu artinya menjual. Penjual atau pedagang apa? Baik. bain. Bai'un. Sesuatu yang dijual. Mabi'. Menjual Nabi itu lazim atau muta'addi? ta'adi. Muta'addi, Tadi. makanya ada isim maf'ulnya, mabi'. Hmm. Contoh dalam kalimat misalnya begini. Ba'a al-waladu hmm, eh, tamaron. Tamaron. Anak itu atau budak itu menjual buah-buahan. Samar. Nah, berarti al-waladu ba'i'un. Tamaran mabi'. Ya, al-waladu ba'i'un. Nah, terus as-samaru Mabi'un. mabi'un. Was-samaru mabi', sesuatu yang dijual. Begitu. Sudah. Nah, ini sudah habis pada halaman 12. Sekarang saya tutup dulu. Saya akan masuk lagi whiteboard yang baru. Oke. Kita lanjutkan lagi. Kemudian ada kata khoba. Apa artinya khoba? Khaba maknanya gagal. Gagal. Orang yang gagal khoibun. Ibun. Khoibun. Khoba sa'yuka. Usahamu gagal. Ada tidak isim maf'ulnya? Makhib. Ada. Ada. Ini Gagal itu tidak kan ada. Dia gagal. lazim, Ustaz. Lazim. Berarti tidak ada. Khaba. Nah, berikutnya lagi aba. Aba artinya apa? Mencela. Jelas. Orang yang mencela aibun. Aibun. Naqibun. Aibun. Sesuatu yang dicela Ma'ibun. Na'ibun. aib. Ma'ib. Contoh dalam kalimat misalnya begini. Aba. Saya tukar jangan aba terus ya, pakai muannas. Gantian perempuan yang aba. Abat al-mar'atu perempuan itu mencela apa ya? Mencela apa? Mencela Kawannya. ada perempuan mencela kawannya? Kan banyak Ustaz.
Sahibataha. Sahibataha. Berarti al-mar'atu Ibu. aibatun. Maibatun. Al-mar'atu Maibatun. aibatun. Wa sahibatuha Wasahibatuha ma'ibatun. aibatun. Sahibatuha ma'ibatun. Temannya dicela atau pihak yang dicela gitu ya. Sudah. Aba. Sedikit lagi. Kita lanjutkan muka surat berikutnya. Saro. Nah, saro ini tadi sudah ya, berarti tidak perlu ditulis lagi. Lalu toba. Nah, toba ini apa artinya toba? Baik, toyib, toyib. Oh, Nah, ini toyibun. Ini wazannya wazan fa'ilun. Tidak digunakan wazan fa'ilun. Toibun tak digunakan. Tayyibun. Toyib. Asalnya toyibun. Toba ini asalnya adalah toyibun, lalu ya yang dua disatukan menggunakan sabdu, maka menjadi toyibun. Maf'ulnya tak ada, matibun tak ada. Kemudian goba, apa artinya goba? Apa? Ponteng ya? Gaib lah, gaib. Gaib, tidak hadir, tidak nampak. Tidak nampak ya. Orang yang tak nampak atau sesuatu yang tak nampak itu goibun. Hmm. Nah, ada tidak isim maf'ulnya? Magibun. Tak ada. Ya, magibun tidak ada sesuatu yang digoib, tidak ada ya. Tetapi kalau kita ubah menjadi pola isim maf'ul boleh saja magib, tetapi tidak digunakan ya. Goibun. Goibun itu sesuatu yang tidak nampak, sesuatu yang tidak tersaksikan, tidak bisa dilihat atau tidak terlihat karena tidak ada. Bukan tidak ada, karena tidak ada di depan mata kita. Goib itu bukan berarti tidak ada ya. Goib itu ada, tetapi tidak nampak. Tidak tersaksikan, tidak terlihat. Malaikat Yang pakai ada gaib. tidak? Gaib. Gaib. Ada tapi Nampak tidak oleh gaib. kita? Tidak. Enggak nampak. Malaikat ada tapi tidak nampak. Nah, karena tidak nampak dia disebut goib. Sedangkan manusia goib atau masyhud? Masyhud. Masyhud disaksikan. Disaksikan. Makanya masyhud. Kebalikan dari goib itu masyhud. Alimul ghaibi wasyahadati. Syahadah dan ghaib. Oke, kita lanjutkan. Saha. Saha itu apa? Wisata ya. Orang yang turis itu bahasa Arabnya saih. Saihun. Berwisata. Orang yang berwisata saih. Dalam surat surat apa itu? Surat apa ya? Kok saya lupa. Surat At-Tolak apa ya? Surat bentar, saya lupa. Surat yang ini nih. Surat At-Tolak ya. In tallaqakunna asa ayyub dilakunna azwajan khairam minkunna muslimatin mu'minatin qanitatin saihatin abidatin sayyibati wa bakara. Itu saihatin. Di situ ada kata saihatin. Oke. Dari kata saha. Orang yang berwisata. Surat apa itu? Barangkali ada yang ingat? Surat At-Tolak kalau tidak salah ya. Surat Mungkin. Tahrim, Ustaz. Oh, At-Tahrim, betul Ibu. Ayat Siti. 5. Ya, makasih banyak Ibu Siti Munira ya. Surat Saya At-Tahrim, benar. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma halallahu laka tabtaghi maradhata azwajika dan seterusnya. Kemudian pada ayat berikutnya, ayat 5 ya Bu ya. In tallaqakunna. betul ayat 5. In tallaqakunna asa ayyubdila kunna azwajan khairam minkunna dan seterusnya. Ada berikutnya kalimat atau kata saihatin sayyibatin wa bakara.
Gitu. Itu kita temukan tuh banyak yang kita temukan di Al-Quran yang sesuai dengan bahasan tasrif kita berkenaan dengan isim fa'il dan isim maf'ul. Oke, berikutnya lagi zada. Nah, ini populer ini zada. Isim fa'ilnya zaidun. Zaidun. Zada menambahkan, zaidun orang yang menambahkan. Ada tidak isim maf'ulnya? Mazidun. Ada, mazid. Nah, ini mazid ini sering kita dengar. Mazid sering kita dengar kan? Sering kita ucapkan. Fi'il Ma ada dua, ada mujarrad, ada mazid. Nah, mazid itu Sulasi mazid. apa? Ustaz selalu sebut sulasi mazid. Iya, sulasi mazid, ada sulasi mujarrad. Rubai mazid, rubai mujarrad. Mazid itu sigot isim maf'ul. Artinya mazidun itu sesuatu yang ditambahkan. Kalau kita mengatakan fi'il mazid, apa artinya? Fi'il yang bertambah hurufnya. Fi'il yang ditambahkan hurufnya. Fi'lun mazidun, fi'il yang ditambahkan hurufnya. Zada artinya menambahkan. Zada yazidu. Lain syakartum lazidannakum. Jika kalian bersyukur, niscaya aku tambahkan kalian. Yazidu azidu. Itu menambahkan, berarti muta'addi. Zada itu muta'addi. Lagi berikutnya lagi kada. Kada di sini artinya menipu ya. Menipu. Menipu itu lazim atau muta'addi? Muta'addi. Muta'addi. Kada menipu berarti muta'addi. Orang yang menipu, Kaidun. Yakidu yang kaidan. ditipu, makidun. Kaidu kaida. Is it that one, Ustaz? Kenapa Ibu? Yang ada huruf kaidi apa kaidah? Adakah Kaidah memakai? itu orang yang menipu. Kalau kaidah itu bahasa Arab dari kata qa'ada. Oh. Dan isim fa'ilnya qa'idun. Lalu ditambah tamar buta menjadi qa'idatun. Teori ya atau kaidah, qa'idatun. Kaidah itu dari qa'idatun, bukan dari kaidah. Bukan dari kaf, tapi dari qaf. Qa'idatun jadi kaidah. Kaidah ya bahasa Indonesia, bahasa Melayu, kaidah begitu ya. Oke. Terakhir kala. Kala artinya menakar. Menakar sama tak bahasa Melayu? Menimbang. Menimbang lah, menimbang menakar. Menakar macam mencupak gitu. Ya, menggunakan apa tuh? Ya, pakai takaran-takaran lah. Pakai Ada takaran, 1 ya. liter, 2 liter, ada Iya. setengah liter gitu ya. Iya. Nah, orang yang menakar bahasa Arabnya kailun. Ilun. Kailun. Sesuatu yang ditakar makilun. Makilun. Ilun. Makilun. Contoh dalam kalimat saya buatkan misalnya kalat Maryam aruzza. Maryam menakar beras atau nasi. Berarti Maryam apa? Kailatun. Maryamu kailatu. Maryam adalah pihak yang menakar atau orang yang menakar. Aruzu Makilun. 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 Aruzu makilun. Nah, ini sengaja Bapak Ibu saya sambil memberikan arti dan contoh untuk memberikan pemahaman bahwa isim maf'ul itu maknanya begini. Isim fa'il itu maknanya begini dengan contohnya agar nanti kalau kita menemukan jumlah atau kalimat yang di situ ada isim fa'il, ada isim maf'ul, kita tahu cara memahami dan menerjemahkannya begitu. Ya. Oke ya? Iya. Selesai. Itu hari ini malam ini kita belajar tentang cara buat isim fa'il dan isim maf'ul dari fi'il rumpun 3. Baik wazan 7, wazan 8 maupun wazan 9. Selesai, alhamdulillah rabbil alamin. Tuntas sudah. Satu hari cukup satu rumpun saja. Sebab panjang satu rumpun juga.
Hmm. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alam. Saatnya Oyong menanti kita di ujung jalan, di ujung malam. Hmm. Dan karena Oyong tidak mau sendirian, maka ia pun menghadirkan temannya. Hmm. Baik. Oke, Pak. Oke. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hmm. Ya, relax belajar malam hari ini ya, santai. Ya, Pak. Ya, santai. Tapi semoga tetap bermanfaat ya bahasan-bahasannya. Alhamdulillah. Ya. Baik, ayo ikhwan wal akhwat, hadza huwa darsuna fi hadhil lailah. Wa natamanna liqa fil usbu'il qadim insyaallah. Nakhtatim darsana bilhamdalillah, alhamdulillah rabbil alamin. Syukran jazilan lakum, ala faminkum akhiran aqulu lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan lakum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ustaz. Syukran, Selamat Pak. malam. Ila Terima liqa. kasih. Assalamualaikum. Ila liqa. Banyak video yang terdapat dalam channel Arabia TV ini, baik bahasan tentang mufradat, sorof tasrif, nahwu maupun uslub, bahkan semua bahasan yang terdapat dalam program pembelajaran khusus kami, yakni program Sekolah Arab Digital, adalah bahasan-bahasan yang terdapat dalam buku yang kami buat ini, yakni 6 jilid buku Al-Ajib dan 2 jilid buku Al-Mumtaz. Semuanya ada 8 jilid. Sudah banyak penyimak channel Arabia TV yang menghubungi kami lewat WA, memesan dan membeli satu paket buku Al-Ajib dan Al-Mumtaz yang kami buat. Oleh karena itu, jika teman-teman ingin memesan dan membeli satu paket 8 jilid buku yang kami buat ini, silakan hubungi nomor WA yang ada di bawah ini. Semoga buku-buku ini bermanfaat sehingga kita sambil melihat video juga bisa sambil menyimak buku ajar yang kami buat. Semoga bermanfaat. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital.